Israel ini kira-kira dipulihkan. Israel kan dijajah oleh Romawi kuno waktu itu. Jadi mereka mau merdeka. Pola pikir mereka ialah kemerdekaan kalau bisa satu bangsa. Tapi cara berpikir Tuhan bukan kemerdekaan satu bangsa, kemerdekaan pribadi. Dan itu oleh Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tidak bisa bersaksi kalau tidak ada Roh Kudus. Tuhan sudah tahu ini anak-anak mental, murid-murid penakut, pengecut. Makanya mereka butuh Roh Kudus. Saya percaya kalau Roh Kudus ada, Anda menjadi orang yang semangat. Bertugaslah, berfungsilah, jadi berkatlah di gereja Anda masing-masing, di lingkungan Anda masing-masing. Jadi berkat, punya hati untuk pekerjaan Allah. Saya bilang dengan teman-teman yang pergi dengan saya tadi malam, Anda anak-anak muda hebat. Anda anak-anak muda hebat. Kami berbagai gereja dan mereka punya hati mau melayani Tuhan. Saya bikin pelayanan, saya bikin surat izin dulu. Orang tua sampai tanda tangan besan bawa sama-sama. Tapi kalau orang tua menyetujui, berarti orang tua juga punya hati luar biasa membiarkan anaknya ikut pelayanan. Akhirnya orang tua tanda tangan, baru saya bawa itu anak-anak ikut pelayanan. Kalau tidak, saya tidak mau bawa. Saya ambil risiko, takut di rumah. Soalnya ada anak muda yang di persekutuan, di KKR angin ribut, di rumah pemalas memati. Tidur saya bangun lah, udah meleleh Pulau Kalimantan di Bantal Polo. Begitu cita-cita menjadi lurah. Lurah modal Galungun nih, weh berat oh. Makanya banyak orang tua larang anak-anak di ibadat. Karena memang pemokol, pintar menyanyi lagu rohani, menyanyi luar biasa lompat kiri kanan, di rumah menjadi berkat buat orang tua. Anak-anak muda yang choir dong, tolong kau bantu cuci piring ya. Pulang baju lempar sana, lempar sini. Ada yang bilang begini, pasuk ke mamas. Saudara, ini ngomong betul. Kita harus berani bersaksi, amin. Kita harus berani bersaksi. Terus kakak. Bahkan saudara tahu, untuk bersaksi Anda tidak tunggu Anda sekolah teologi. Saya sudah bilang, sebab Petrus mereka berani, dan Alkitab berkata mereka orang tidak terpelajar. Kisah pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saya punya maksud, bukan Anda saya larang belajar, boleh belajar. Tapi kalau ada malam ini, misalnya saudara cuma tamat SD, cuma SMP, cuma SMA, itu tidak membatasi Anda untuk menjadi pekabar Injil. Ayat ini berkata mereka berani sekalipun mereka orang tidak terpelajar. Khotbah, orang bertobat, Tuhan pakai mereka bikin mujizat. Maka saya percaya firman Allah yang berkata, lanjut, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, kata Alkitab, yang orang anggap enteng, orang tidak pandang, orang mungkin anggap kita orang bodoh, tidak sekolah, buta huruf dari kampung. Ini ayat bilang begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Firman Allah berkata Petrus tak terpelajar, tapi saat kali khotbah orang bertobat semua. Anda dengar, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara, tidak tunggu Anda orang pintar, Anda orang biasa-biasa pun Allah bisa pakai Anda. Bahkan di saat orang lain anggap remeh Anda, orang lain anggap enteng Anda, Allah memandang Anda sebagai pribadi-pribadi yang berharga di matanya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Mama, saya kalau baca ini ayat beta ingat begitu. Bapak Mama kebanyakan sudah dengar beberapa kesaksian. Sampai ada teman-teman yang bilang begini, Bu,
Bukan sana ikut Tuhan, ibu siapa? Siapa tahu selalu nih lu ngali-ngali di pura sana ngadu. Serius. Dan beta setuju itu. Dulu orang lihat beton di pura nih ke lihat sampah. Memang beton juga memang nakal, selayaknya anak nakal lah. Namanya beton pun kampung pura bawa semua di Kupang nih anak nakal. Dan beton nakal sembarang. Kadang-kadang mau makan siang ya konjak lu siap menderita. Iya, maka tuh menonor rokok sana ada ya konjak juga. Jadi orang lihat Sanggatong ini sampah. Orang lihat Sanggatong sana berarti apa-apa. Dan semakin baik.